Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers, apa kabar hari ini? Semoga luar biasa ya, pokoknya penuh senyum, semua urusan dilancarkan, sehat itu terus yang senantiasa diupayakan, ya kan? Udah kayak MC aja gue, hai apa kabar? Biasanya di atas panggung kayak gitu ya. Tapi kalau nanyain apa kabar itu bukan sesuatu yang klise, karena sekarang lagi banyak orang sakit, jadi mesti ditanyain gimana kabarnya. Pak Nyoto sudah hadir hari ini bersama saya, Nina Amelia. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Apa kabar Pak Nyoto? Kabar baik. Cuma saya tuh lagi sedih Mbak Nena. Kenapa? Saya tuh kan penggemar dari Gusti Wiw ya. Oh anak ya, muda yang kreatif, influencer yang sudah seorang meninggal pemusik dunia yang itu ya. pengarang lagu, komposer, Ya. produser, influencer, komedian. Baik lah gitu orangnya. Orangnya lucu, baik. Tiba-tiba kita kehilangan karena meninggal gitu kan, mendadak lagi. Ini Pak Nyoto tidaknya lagi sedih. Iya sedih lah, di umur 25 tahun udah meninggal. Padahal saya pasti berharap karya-karya lagu-lagunya kan. Iya betul sih. Jadi Aku kita- juga waktu itu sempat kaget sih Pak Nyoto, karena kan dia tuh relatively orangnya aktif banget ya. Saya ada lagu Dan yang saya dinamis. apal tuh, lagunya Icik-Icik Bum Bum. Coba gimana? Kalau mau sehat harus minum apa? Terus? Kalau mau sehat harus minum soda. Salah, harus minum Ziman gitu. Terus icik-icik bum-bumnya sebelah mana? Aku nungguin icik-icik bum-bum. Kan gitu. Jadi lagunya tuh memang ada lagu nenek sihir, lagunya lucu-lucu. Jadi kan dia punya konsep itu enak di kuping. Jadi lagunya emang enak semua, enak di kuping semua. Ini easy listening ya. Easy listening gitu kan. Dan Oke. aransemennya sangat luar biasa, sangat rame, sangat mewah gitu ya. Padahal usianya masih muda. Nah akhirnya saya berpikir gimana caranya biar anak muda itu juga bisa umur panjang. Penyebabnya apa? Nah kita bahas yuk kali ini gitu loh Mbak Nena. Oke. Kalau nggak salah Gus Dewi itu waktu itu dia karena jantung ya Pak, sakit Ya. jantung. Masalahnya itu kan penyakit jantung itu penyakit silent killer ya. Silent killer itu kan dia membunuh diam-diam ya kan. Jadi nggak ada pengumuman. Jadi nggak ada tahu-tahu pengumuman, sudah- tahu-tahu diserang, akibatnya meninggal ya kan. Dan rata-rata penyakit silent killer itu juga mengidap anak-anak generasi Gen Z zaman sekarang. Jadi anak-anak generasi Gen Z itu ternyata banyak yang masih muda tapi tiba-tiba meninggal karena kena penyakit silent killer. Di antaranya adalah penyakit jantung. Lagi itu kan juga sempat viral di sosial media yang anak usia 13 tahun kena stroke itu loh Pak Iya. Nyoto. Itu karena bahkan dia tekanan darah sampai 211. Nah Ngeri kan? ini lucu loh ya. Saya kan sering ngelihat anak-anak zaman sekarang itu begitu dicek tensi darahnya nih yang umur 20-an deh. Itu banyak yang umur 20-an dia punya masalah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan masalahnya kan kalau anak-anak itu kesadaran tentang kesehatannya itu sangat-sangat jauh berkurang karena dia pikir saya masih muda, nggak mungkin dong saya kena penyakit betul. Jadi mereka hipertensi, merasa strong enough ya, strong enough ya kan. Sehat kuat karena masih muda. Masih muda Nah, gitu. Kenyataannya 13 tahun udah stroke. 13 tahun ada yang Gila kena kan itu? stroke ya Nah, kan. Gara-garanya cuma apa Pak? Dia tuh sering begadang, main game. Iya. Terus minuman manis. Betul. Kayak gitu-begitu. Dan 13 tahun kan relatively ini usia Masih yang sangat-sangat belia banget gitu kan. Secara organ juga lagi masa pertumbuhan, lagi bagus-bagusnya Lagi kan. bagus-bagusnya. Tapi mak bedundu kita kehilangan, itu kan yang jadi problem ya. Oke, artinya berarti sebetulnya banyak sekali penyakit-penyakit yang itu bisa hadir bahkan di usia muda. Ya betul. Yang selama ini mungkin pemahaman orang itu kebanyakan ya kalau orang udah tua-tua kena jantung, diabetes, stroke dan lain sebagainya adalah hal yang Umum. wajar, umum. Tetapi bagaimana dengan anak muda yang sebetulnya kalau kita bicara pola makan, kalau kita bicara mengenai faktor stres kan belum seperti yang usia-usia Iya, senior dong betul, gitu betul. ya. Tapi itu kenyataan terjadi ya Pak Nyoto ya. Ya terjadi, akibatnya kita banyak kehilangan orang-orang yang berbakat sebenarnya ya untuk kemajuan bangsa. Kan sebenarnya generasi itu penerus bangsa. Gimana generasi menjadi penerus bangsa kalau masih muda saja sudah kena penyakit degeneratif, bahkan banyak yang sudah meninggalkan sebelum karya-karyanya berkembang Kok ya. Pak Nyoto kayak wamen sih?
Ya, saya cita-cita saya pengen jadi wamen tapi gagal. Jadi beginilah akibatnya. Bahasanya udah kayak wamen loh, penerus bangsa generasi muda. Iya, Aku kayaknya keder loh. berpakat ya. Boleh dicoba ya. Oke. Ya sudah. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai penyakit silent killer yang ini bisa menyerang anak-anak usia muda. Hati-hati sekali ya. Silahkan nanti yang pengen tanya boleh langsung 081511 103 103. Yang pasti kita semua berharap bahwa anak muda, siapapun generasi muda adalah generasi yang hebat untuk bangsa ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai penyakit-penyakit silent killer yang ini bisa menjadi pembunuh yang membahayakan bagi generasi muda ya, bagi anak-anak muda. Tentu di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman masih bersama Nena Amelia dan Pak Nyoto Sianto. Jangan lupa Anda juga bisa subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Tadi si Gustiwi itu kan jantung. Ya. Adakah penyakit lain yang ini juga bisa masuk kategori sebagai silent killer buat anak-anak muda, Pak? Ya, sebenarnya kan kalau jantung itu kan penyebab utamanya juga macam-macam, dari penyakit diabetes tipe 1 atau tipe 2, kemudian juga karena faktor penyakit hipertensi kan, jadi punya faktor risiko kena serangan jantung. Jadi sebenarnya orang itu untuk cek namanya tekanan darah itu kan paling gampang ya. Cuma karena merasa masih muda, masa iya sih saya dihipertensi kan gitu. Nah, akibatnya hipertensi itulah yang memicu serangan jantung buat anak-anak generasi Gen Z sekarang yang bisa kena penyakit serangan dari penyakit silent killer ya. Karena faktor risiko dari anak zaman modern itu kan adalah faktor begadang. Iya. Jadi namanya anak modern, anak Gen Z, anak zaman sekarang itu hobinya begadang, jangan begadang. Iya. Jadi ternyata begadang itu sangat buruk efeknya, orang yang kurang tidur berhari-hari sangat buruk kesehatannya. Faktornya untuk membuat kita melemahkan sistem imunitas kita, kekebalan tubuh. Kemudian juga orang yang punya masalah kurang tidur itu juga memicu penyakit jantung. Karena kenapa? Orang yang jarang tidur itu jantungnya kan nggak normal ya. Kemudian juga mudah stres, tidak bisa fokus orang yang kurang tidur ya. Dan orang yang kurang tidur itu resikonya kena penyakit jantung itu tinggi, kena penyakit serangan stroke tinggi, juga kena penyakit hipertensi tinggi. Jadi coba aja deh kalau orang yang jarang tidur selama sebulan deh, itu pasti lama-lama tensi darahnya bermasalah, tekanan darahnya cenderung tinggi. Ya karena sebetulnya itu kerja jantung kan kayak dipaksa ya. Ya, untuk karena terus-terusan bekerja. Kita waktu tidur itu tubuh kita benar-benar meregulasi sistem hormonal. Iya, dan juga waktu kita tidur semua kecemasan kita biasanya agak drop gitu. Semua stres kita juga drop, hormon kortisol kita juga semua menurun. Akibatnya kita bisa detoksifikasi sampai tingkat seluler. Semua sampah-sampah metabolisme yang tidak bisa dibongkar itu biasanya bisa dibongkar pada saat kita tidur. Dan pada saat kita tidur nyenyak itu baru terjadi proses regenerasi sel, detoksifikasi. Kemudian saat kita tidur nyenyak baru kita sistem hormonal itu aktif. Contohnya hormon HGH atau human growth hormone atau somatropin yang bisa membantu secara optimal kita itu tetap segar bugar dan kita tetap awet muda. Itu HGH. Itu bisa rilis atau keluar pada saat kita tidur nyenyak. Nah, masalahnya penyakit anak zaman generasi Gen Z ini adalah begadang. Tidurnya nanti jam 3 jam 4 ya kan. Terus bangunnya siang, tapi kalau dia kerja mau nggak mau kan dia tetap bangun pagi. Jadi jadwal tidurnya itu cuma 3-4 jam, kadang-kadang cuma 2 jam. Ya, abis itu biar bisa bertahan alert mereka kecanduan kafein. Jadi yang namanya doping berupa kafein, toko-toko kopi, kafe-kafe kopi yang isinya cuma kafein dan gula tinggi. Itu udah jadi budaya di mana-mana. Itu pasti rame orang nongkrong di warung kopi. Baik warung kopi yang biasa ataupun warung kopi yang berkelas, yang tidak biasa. Tapi memang ini kan jadi lifestyle mereka sekarang ya Pak ya. Itulah dia lifestyle kurang tidur itulah yang memicu penyakit generasi Gen Z itu karena masalah diabetes tipe 2.
kemudian kena masalah hipertensi, kena masalah jantung koroner, hipertensi, dan semua itu tidak mereka waspadai karena masih muda ini tiap hari nongkrong di warung kopi yang mewah maupun yang kalau yang nggak punya duit kan di tempat yang abal-abal gitu ya. Tapi kan tetap aja kopi itu kan banyak kafeinnya. Terus gulanya kan biar enak gulanya tinggi. Iya. Nah itu yang menyebabkan masalah mereka karena memang saking semangatnya jadi tidur itu kurang karena hobi begadang, hobi kan main game juga rata-rata malam. Jadi ini lebih kepada lifestyle yang tidak tepat ya. Jadi pola tidur tidak tepat, pola makan yang tidak tepat, jajan-jajan tidak tepat. Tetapi mereka merasa bahwa it will be okay karena mereka masih muda gitu. Jadi salah mindset ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Silahkan yang mau nanya 081511103103 yang pengen konsul mengenai hal ini silahkan kita akan jawab ya. Oke, sekarang kita ke cakrakan. Mas Cakra suaranya luar biasa deh, serak-serak becek. Lagunya judulnya Kepada Hati, disuka banget sama Pak Rudi. Boleh monggo didengarkan. Tentunya masih di Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat persemanziman. Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat. Ya, jadi hati-hati benar yang namanya lifestyle itu berbahaya sekali. Jangan anggap enteng karena ternyata ini punya kontribusi yang sangat luar biasa ya terhadap sehat atau sakitnya seseorang. Apalagi kalau kita bicara anak-anak muda yang punya mindset bahwa mereka tuh masih very strong karena usianya masih muda. Karena pada kenyataannya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, mereka harus pergi karena penyakit-penyakit yang seperti nggak terdeteksi gitu ya. Iya, betul. Karena kesalahan lifestyle yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Oke, tadi contoh dari Gus Tibi ini adalah dia kena jantung karena faktor mungkin pola hidupnya yang memang kurang tepat rata-rata gitu ya. Anak-anak Gen Z itu dia pola tidurnya kebanyakan begadang. Tidur larut malam, bangunnya siang. Tapi kalau dia punya kegiatan mau nggak mau pagi udah harus bangun. Jadi jam tidurnya itu sangat sedikit gitu ya. Akibatnya kekebalan tubuhnya menurun. Kemudian tekanan darahnya cenderung tinggi dan lama-lama kena serangan jantung. Dan yang paling berbahaya itu untuk anak Gen Z itu kan karena pola makannya juga rata-rata hobinya makanan instan. Mereka kan biasa konsumsi makanan-makanan di warung-warung yang jual makanan instan. Contohnya kalau saya sendiri doyan juga sih mie perindapan loh. Saya nggak sebut mereknya ya. Tapi itu dari mie instan tapi tambahin kare. Waduh, rasanya enak banget. Nah, kalau tiap hari konsumsi yang instan-instan kan ya umur kita jadi instan juga. Dan yang berbahaya itu adalah makanan yang digoreng dengan suhu atau panas yang sangat tinggi. Karena itu menghasilkan zat yang namanya acrylamide ya. Jadi kalau kita menggoreng kentang misalnya kan, apapun itu digoreng dengan suhu tinggi ribuan derajat, itu akan berubah itu struktur makanan yang kita makan. Itu mengandung akrilat yang berpotensi menyebabkan penyakit kolesterol tinggi, hipertensi, dan pencetus penyakit kanker karena karsinogenik gitu ya. Karena makanan yang digoreng dengan suhu tinggi atau dibakar dengan suhu tinggi itu pasti makanannya sudah teroksidasi. Karena oksidasi itu menyebabkan radikal bebas yang ada di makanan itu begitu kita konsumsi. Yang kita konsumsi itu udah benar-benar oksidan semua, radikal bebas semua. Karena makanan yang digoreng atau dibakar dengan suhu tinggi rasanya lebih kriuk-kriuk, kerenyas-kerenyas. Sensasi gosong-gosong gitu. Iya. Biasanya sih kalau yang di fast food nggak gosong, tapi kan jadi gurih gitu ya, jadi keras-keras gitu ya. Kalau dibakar kan biasanya sensasi yang gosong-gosongnya itu apa yang enak pada itu karsinogen ya. Kemudian yang panas tinggi itu yang kan dia merusak struktur minyaknya itu sendiri, jadi acrylamide. Akibatnya kita punya sel itu ditutupi oleh lapisan yang disebut acrylamide. Akibatnya tubuh kita tidak bisa memetabolisme gula karena adanya acrylamide yang kita konsumsi dari makanan yang digoreng atau dibakar dengan suhu tinggi. Jadi panas tinggi itu menyebabkan kerusakan nutrisi ya. Jadi nutrisi yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi karena digoreng ataupun dibakar dengan suhu tinggi, itu nutrisinya, vitaminnya, mineralnya semua udah rusak. Jadi yang ada cuma apa? Ya oksidasi lemak lah, oksidasi karbohidrat lah, radikal bebas lah.
Dan itu kita konsumsi setiap hari, dan itu pola makan gaya hidup anak Gen Z zaman sekarang. Konsumsi makanan di fast food. Akibatnya umurnya juga fast gitu ya. Fast and Furious. Iya, jadi makanan fast food itulah yang menyebabkan anak muda juga punya resiko penyakit jantung, kerusakan sel akibat radikal bebas, konsumsi oksidasi lemak, oksidasi karbohidrat, karena semua makanannya dengan makanan yang nikmat tapi dengan Oke. Ada pertanyaan nih Pak Nyoto dari Pak Timon Andronikos Parmenas nih dari Bekasi. Halo Pak Nyoto dan Mbak Nena. Dulu pada saat saya usia muda itu sering banget konsumsi kue-kue manis, biskuit manis, kismis dan madu, tapi aman-aman saja. Tapi sekarang di usia yang sudah menuju 60 tahun ini, kok bisa bersin-bersin meler terus ya besok paginya? Kenapa tuh Pak? Apalagi kismis dan madu kan bagus, tapi kok meler bersin ya besok paginya ya? Ya, biar berarti kita punya sistem kekebalan tubuh karena faktor U kan juga sudah mulai menurun gitu ya. Nah, waktu kita masih muda, makanan manis zaman dulu dengan manis zaman sekarang itu banyak perbedaannya, ya kan? Karena zaman dulu walaupun manis, dia biasanya kan dikukus, ya kan? Atau memang dulu manisnya tuh gulanya asli gitu. Gulanya kan? asli. Kalau sekarang kan udah pengawet, pelembut, pengental, pelembab, apa lagi ya? Pelunak, pemanis, semuanya sebuah artificial, semuanya serba sintetik, semuanya serba buatan, semuanya serba kimiawi zaman sekarang. Ya kan, kalau zaman dulu enggak, cenderung walaupun ada bahaya gula di dalamnya, tapi gulanya cenderung masih gula yang asli, gula aren kah, gula apa ya kan? Nggak berbahaya ya? Iya, dan makanan ini jarang yang pakai pengawet. Kalau zaman sekarang kan udah pengawet, gulanya sintetis. Semakin tua usia, jadi otomatis ya jadi begitu. Kalau misalnya meler tiap pagi itu berarti kayak alergi gitu ya Pak ya? Jadi kalau kita sudah meler setiap hari, berarti kita punya faktor alergi biasanya kan. Nah, alergi itu kan biasanya karena faktor dari luar tubuh kita memberi reaksi. Nah, reaksinya kelewat over, jadilah kita alergi. Kan seperti itu. Jadi, bagaimana caranya? Kita harus berubah gaya hidup, pola makan, istirahat cukup untuk meminimalisir faktor dari alergi yang menyebabkan kita meler di pagi hari atau bersin-bersin. Oke, jadi gitu ya. Baiklah, kita break dulu ya. Jangan lupa 081511103103 dibuka untuk Anda. Ini ada lagu yang lagi very popular gitu ya. Judulnya adalah Mangu. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, semua yang kita bahas ini semoga menjadi bahan perhatian bagi anak-anak muda plus juga para orang tua untuk senantiasa menjadi fungsi kontrol ya, yang terbaik bagi putra-putrinya, karena jangan sampai kemudian penyesalan itu ada di belakang ya, karena ketidaktahuan terhadap hal-hal yang kita lakukan dalam waktu yang sudah cukup lama. Jadi anak-anak muda sekarang mesti betul-betul diingatkan untuk mereka betul-betul sehat lifestyle ya, sehat semuanya agar tidak terjadi tadi itu ya, harus resign di usia muda gitu. Nah, tadi kan ada beberapa faktor ya dari sisi makanan yang itu ternyata punya dampak yang signifikan. So, dari sekarang sebaiknya juga sudah mesti diperhatikan lagi makanan-makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh kita semua biar kita tuh senantiasa sehat. Pak Nyoto udah sangat sering untuk berbicara bahwa raw material ya, makanan-makanan segar ya, bahan-bahan alami itu jauh lebih bagus buat tubuh dibanding dengan bahan-bahan yang mengandung zat adiktif yang ditambahkan. Betul. Gitu kan, termasuk yang ada bahan pengawet dan lain sebagainya. Dimana itu sekarang mayoritas masyarakat masa kini tuh makannya kayak gitu loh Pak Nyoto, malahan ya kan. Ya, coba kalian lihat tuh kalau kita belanja bulanan itu, kulkas itu dipenuhi dengan segala macam bentuk belanjaan-belanjaan yang sifatnya kayak sosis, nugget ya, terus macam-macam tuh, ada yang apa tuh spring roll, ada rollade, yang semuanya itu sebetulnya adalah makanan olahan. Nah, ini bahaya banget ya Pak Nyoto ya. Nah, kita kalau cerita kenapa anak generasi Gen Z atau anak muda-muda itu harus waspada kalau kita dari pola makan misalnya ya kan, dari karbohidratnya itu kebanyakan kadar gula tinggi semua, karbohidrat yang tidak diikat serat gitu ya, dan karbohidrat yang diproses dengan suhu tinggi menyebabkan tadi penyakit zat berbahaya itu akrilamid dan karsinogen. Kemudian konsumsi lemak-lemaknya juga semuanya udah lemak trans fat semua.
Trans fat itu minyak sayur yang dihidrogenasi untuk bikin martabak, bikin kue, bikin cookies, bikin roti. Itu enak sekali pakai trans fat. Trans fat jadi kriuk-kriuk, renyah. Tapi trans fat itu sangat kuat untuk meningkatkan kolesterol jahat dan mengeliminasi kolesterol baik. Trans fat ini biangnya penyakit jantung, hipertensi, stroke gitu ya. Kemudian makanan instan. Zaman modern itu anak Gen Z itu hobinya yang semua makanan instan yang pakai pengawet, perasa, pelembab, pelunak, pengental. Pokoknya semua bahan kimiawi ada semua di dalam. Bahkan kalau kita konsumsi makanan misalnya donat gitu ya, kita beli kotak, kita ntar 6 bulan lagi kita buka kotaknya itu masih layak dimakan. Masih seperti itu masih kelihatan seperti baru gitu. Iya, saking mungkin pengawetnya banyak banget gitu ya. Artinya makanannya udah nggak sehat, apalagi hobinya juga nongkrong di kedai-kedai kopi atau kafe-kafe kopi yang kafeinnya tinggi, gulanya tinggi. Dan kurang istirahat, kurang olahraga, karena olahraganya cuma di jempol ya, karena dengan adanya Tapi itu sosmed. sekarang masyarakat masa kini kayaknya kalau nggak gitu nggak gaul deh Pak Nyoto. Ya mau soto di kafe kita pesan urap kan nggak ada. Saya pesan bajigur kan nggak mungkin ya. Aku mau pesan nasi kuning, lah nggak ada loh Nggak Pak. ada, betul. Iya, nah ini gimana dong kalau gitu? Iya Apa dong. kita mesti bikin kafe-kafe sehat gitu ya? Nggak laku Makanannya- juga sih kalau makanannya sehat gitu ya. Nah, pokoknya yang penting sebetulnya sih bagaimana kita mengatur ya Iya, untuk betul. asupan itu ya jangan yang kayak gitulah gitu ya. Bolehlah dikit ya, tapi ya Ya. nggak sering-sering. Kan bahaya Nah, jadi juga. untuk sehat itu kan bukan melulu monopoli orang tua baru kita cari kesehatan gitu ya. Iya dong. Dari muda kita harus sehat, kita punya kekebalan tubuh kita kuat, kita nggak gampang jatuh sakit, kita nggak gampang kelelahan kronis, kita juga nggak gampang kena infeksi, radang, kena serangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit patogen. Kita juga punya masalah faktor stres juga berkurang, karena kalau daya tahan tubuh kita itu kuat, kita punya adaptasi sangat kuat terhadap stres. Nah, Iya. coba deh walaupun masih muda, jadikanlah konsumsi Ziman itu jadi kebiasaan. Nah. Dan Ziman itu kalau dikonsumsi rutin, apalagi untuk anak-anak Anak zaman muda. modern, nanti akan terasa dari kebugarannya. Mereka nggak gampang letih, nggak gampang flu, nggak gampang radang, nggak gampang capek, ya kan? Sania pun istirahat mudah dan bangun lebih bugar karena banyak antioksidan yang diserap oleh tubuhnya untuk menghindari semua radikal bebas yang memang karena lifestyle akibatnya jadi gaya hidup zaman modern gitu. Ya, oke, gitu ya. Jadi paham ya. Jadi tambahin konsumsi Ziman. Tapi kenapa sih harus Ziman? Kita mesti tahu juga ya kan, bagaimana kandungannya dan bagaimana khasiatnya juga buat tubuh, itu yang juga mesti kita paham. Tapi yang jelas itu yang terbaik karena sangat membantu sistem metabolisme ya, termasuk juga buat anak-anak muda. Jangan sampai kayaknya kita makan tapi badannya hampa gitu karena nggak ada vitaminnya. Kayak Ari Lasso yang bakal nyanyi berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Gak terasa ya, sudah masuk pada sesi terakhir untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Kita masih bahas mengenai penyakit silent killer yang ini bisa membunuh ya pada anak-anak muda, di mana seringkali tidak disadari itu hadir ya. Tiba-tiba saja langsung memaksa seseorang untuk harus meninggalkan dunia ini. Tadi sebab-sebabnya juga karena kesalahan dari lifestyle atau gaya hidup yang kekurang pedulian terhadap asupan-asupan yang dikonsumsi, plus juga mungkin merasa kuat dan sehat, itu yang bahaya banget. Orang tuh kalau merasa hebat itu bahaya ya, gampang banget tergelincir Betul. gitu kan. Oke, dan disarankan untuk mengkonsumsi Ziman karena ini adalah suplemen yang sangat bermanfaat sekali, bahkan sampai ke tingkat seluler ya terhadap tubuh kita. Ini bisa direkomendasikan bagi siapapun, bahkan anak muda, untuk bikin antibodinya semakin meningkat. Ya. Gitu Pak Nyoto. Kenapa Ziman? Jadi kan kita lihat bahwa kalau kita mau panjang umur, kita tuh mesti, kalau kita mau banyak uang, kita mau nyaman, kita mesti banyak tabungan kan, tabungannya berupa uang gitu ya. Nah, kalau kita ingin panjang umur, kita tabungannya bukan uang, tapi tabungannya adalah antioksidan. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin pagi, siang, malam atau pagi, siang, sore rutin, tabungan antioksidan kita banyak.
Nanti kita akan terasa di kepala 3, kepala 4, kepala 5. Mungkin teman-teman kita udah bertumbangan kena masalah kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kemudian juga punya masalah dengan asam urat tinggi. Kita masih tetap segar bugar. Kenapa? Karena tabungan kita dari muda adalah tabungan antioksidan. Rajin konsumsi ziman, kemudian pola makannya banyak makan sayur, buah-buahan segar, kemudian istirahat cukup gitu ya. Dan menghindari makanan yang karbohidratnya buruk, yang gulanya tinggi, terus makanan yang diproses dengan pakai panas yang tinggi. Jadi hindari deh yang namanya fast food itu ya, yang biasanya kan kentang-kentang goreng itu kan pakai suhu tinggi gitu ya. Kemudian makanan yang pakai daging-daging sintetik kan semuanya kalau di fast food itu, hamburger lah, makanan beku semuanya kan semuanya sintetik ya. Dan itu kita hindari atau kita minimalisir. Dan jangan kecanduan kafein. Olahraga cukup, istirahat cukup walaupun masih muda. Nanti kita akan berasa di usia kepala 4, kepala 5, teman kita udah banyak yang punya masalah keluhan kesehatan, kita masih segar bugar karena kita peduli kesehatan sejak dini ya. Dan yang ironisnya, orang yang nggak peduli kesehatan sejak dini udah banyak yang berpulang lebih dulu daripada mereka yang menjaga kesehatan sejak dini, kan seperti itu. Oke. Nah kenapa konsumsinya harus ziman, Pak Nyoto? Itu kan pertanyaannya. Nah, kenapa harus ziman, ini yang menarik ya, karena zaman sekarang itu kan semua serba modern. Kita konsumsi suplemen food kalau bisa yang teknologinya teknologi modern dan canggih. Contoh, dari berapa kilo sayur-sayur buah-buahan itu diekstraksi 1 kali menjadi berapa ratus gram, diekstrak berapa kali lagi jadi berapa gram. Jadi misalnya tadinya diekstrak itu larutannya misalnya 1 liter gitu ya, diekstrak pertama kali jadi 500 setengah liter, diekstrak 2 kali jadi 15 mili. Karena walaupun ukurannya cuma mililiter, itu ternyata kandungan antioksidannya terkumpul di situ. Karena diekstrak 2 kali dengan teknologi dingin, sehingga kadar bioenzimnya masih pekat, antioksidannya sangat tinggi. Kita jadikan konsumsi rutin. Bahkan bagi mereka yang sudah punya masalah penyakit ya, masih muda kan juga nggak menutup kemungkinan dia diabetes kronis, masih muda juga udah asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, kemudian tekanan darahnya tinggi. Nah, coba deh konsumsi ziman pagi, siang, sore, malam, agar lama-lama semua parameter kesehatan kita itu membaik. Nah, begitu kita cek kadar gula darah kita menuju normal, HbA1c-nya itu menuju normal, kolesterolnya juga menuju normal di bawah 200 mg per desiliter totalnya, kadar gula darahnya juga menuju normal gitu ya. Kemudian kita punya tekanan darah juga cenderung normal. Nah, itu kita bisa mengukur bahwa tubuh kita itu baik-baik saja. Jadi jangan sampai kita walaupun usia muda tidak mengukur kondisi kesehatan kita, ujung-ujungnya karena penyakit silent killer, penyakit degeneratif, penyakit kanker yang sangat berbahaya. Ya, dan ini memang harus diupayakan setiap hari minum ya 3 tetes 3 kali sehari ya buat anak-anak muda agar senantiasa kesehatan kita terjaga. Ya sudah, kita semua berharap bangsa ini kan semuanya ada di generasi muda, makanya bikin sehat semuanya ya. Kita pamit ya Pak Nyoto ya. Kita pamit Mbak Nena. Saya Nena Amin Saya ya. Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.